Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Mini Scale Autoworks. Balik lagi ke video kali ini. Seperti biasa, video review dan sedikit tutorial hasil customan Mini Scale Autoworks, yaitu Suzuki Jimny yang menggunakan bahan dari diecast Eracar, teman-teman. Iya, jadi ini bahan diecastnya kita tidak pakai Hot Wheel ya, karena Jimny ini belum diproduksi di Hot Wheel. Jadi untuk project kali ini saya gunain bahan dari diecast Eracar Suzuki Jimny yang Heritage, warnanya pink putih. Nah, di video kali ini kayak biasanya saya akan ngebahas tujuannya sebenarnya untuk ke owner si diecast custom ini ya, karena diecast custom ini sebenarnya adalah custom order. Jadi orang ini Mr. M dari Surabaya, ya, pelanggan setia saya ya. Jadi dia punya imajinasi, kemudian diluapkan ke AI, dan hasilnya ada suatu customan atau Jimny dengan style fix, apa ya namanya, Pickup Peak gitu. Jadi time attack tapi yang high, yang di gunung kayak gitu. Jadi dia punya aero yang besar, wing yang besar, body kit dan sebagainya. Kemudian saya buat custom ini sesuai dengan referensi, dan mungkin teman-teman belum pernah juga lihat customan seperti ini. Langsung aja kita bahas. Seperti biasa, setelah video ini dibuat akan saya packing dan dikirimkan ke ownernya. Seperti biasa juga di dalam box customan saya pasti selalu saya sampaikan atau saya kasih stiker spesial ini ya, hologram Mini Scale Autoworks bintang 5. Cia. Bintang 5 ini banyak yang nanya, apa maksudnya level 5 atau apa? Enggak, sebenarnya bintang 5 ini saya dedikasikan karena saya udah mulai dari 2001 ya. Dan stiker ini tuh dibikin 2025 kemarin, jadi udah 5 tahunan lah kira-kira perjalanan MS Autoworks. Selain stiker, tentu saja diecastnya langsung aja kita cek ya. Kayak biasanya, iya ini diecast customnya saya simpan di dalam box akrilik bikinan dari Das ya, Das Z. Saya custom juga box akriliknya pakai magnet ya tuh. Jadi tidak pakai baut. Jadi kalau mau ditaruh atau dicabut itu gampang untuk ngedisplaynya di rak pajangan dan lebih clean aja gitu. Kemudian saya kasih stiker karbon juga biar looknya lebih keren gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Box akriliknya nanti di pengiriman saya kasih glutak juga di tengahnya ya, biar lebih aman. Langsung aja kita buka ya teman-teman box akriliknya. Jadi ini dia diecastnya Jimny yang dari bahan Eracar tadi ya. Nah, bentuknya sebenarnya kalau basicnya tuh kayak di foto box ini ya, tinggi, kemudian style off-road, ada roof rack dan sebagainya, dan di custom jadi seperti ini. Kita lihat dulu ya tampilannya, jauh berbeda banget dari basic mobilnya. Ini stylenya adalah Pickup Peak ya, atau climb gitu. Apa sih ya, time attack tapi di gunung gitulah bahasa Indonesianya. Kemudian liverynya juga ini special custom ya. Liverynya mungkin teman-teman belum pernah lihat, atau di marketplace atau ada yang gunain, gak ada karena ini custom. Ada untuk liverynya sendiri agak-agak retro gitu ya, cuman garis-garis warna biru sama abu-abu sama putih juga. Kemudian di sini ada checker flag warna biru sama putih abu-abu juga. Kemudian ada logo hillnya atau gunung gitu ya. Kemudian di beberapa bagian di aero kit, kemudian di side skirt, di bumper ini menggunakan dekal karbon. Untuk body kitnya ini juga saya handmade ya, bikin, jadi tidak ada dijual di pasaran. Body kitnya saya bikin sendiri. Begitu juga dengan lipsnya ini yang lebar banget ya, sesuai tema stylenya. Saya kasih dekal karbon juga.
kemudian side skirt juga. Di bagian wing yang gede juga ini big wingnya pakai karbon juga ya, ada dekal Suzuki nya. Kemudian ini sesuai referensi yang dikasih si pemesan, ada beberapa dekal Motul, Yokohama, Monster sama Suzuki juga. Seperti itu. Nah, ini di belakang kacanya ada tulisan Pikes Peak gitu teman-teman. Kemudian tampilan depannya seperti ini ya. Jadi bempernya itu sudah diganti dari aslinya, dirubah, ada aero kitnya, kemudian ada lipsnya juga. Kemudian di bagian lampu ini kita tidak pakai lampunya, kita karbonin sesuai referensi, dan jaring-jaringnya juga kelihatan tuh bagian dalam mesinnya ya, jaring-jaringnya. Kemudian ini tampak untuk sebelah kanannya sama dengan sebelah kiri. Di belakang ada tangkinya, nih lubang tangkinya, liverinya sama. Kemudian untuk kap mesinnya ini full karbon juga ya, full karbon sesuai dengan referensi. Kenapa ada coakan ya? Karena engine-nya ini dia pakai engine Isuzu D-Max yang biasanya buat drag itu ya, jadi Isuzu D-Max dengan 4 turbo gitu ya. Nah, seperti ini. Tampak luarnya seperti itu ya. Untuk bagian dalamnya ini bisa dilihat juga karena lubang dari pintu ini tidak saya pakai lagi kacanya, sengaja untuk melihat detail bagian dalam. Bagian dalamnya yang di custom ada roll bar, kemudian ada tangki BBM di belakang ya. Kemudian ada bucket seat yang full, satu buah saja karena di bagian sebelah kirinya dipasang nos, dan ada juga handbrake dan persnelingnya gitu. Untuk bagian steering juga diganti ya. Steeringnya kita pakai steering buat race, bukan dari original Jimny-nya. Kemudian yang paling kelihatan di sini di bagian engine-nya, tadi udah saya spill ya, menggunakan Isuzu D-Max. Kalau teman-teman pengen cari engine-nya ini bikinan Octopus ya. Jadi bikinan Octopus itu sebenarnya datangnya dengan warna silver aja, belum di detailing seperti ini. Nih kalau teman-teman lihat, untuk intake-nya itu saya kasih karbon, kemudian head-nya saya cat warna merah, ada bagian fan belt-nya juga ini ada dua warna hitam, ini saya bikin juga, ada detail-detailnya juga. Dan di bagian turbonya saya detailing juga warna untuk intake-nya warna merah, dan untuk exhaust-nya itu ada warna biru titanium lah, seperti itu. Dan juga ini di bagian kaca depannya ada decal time attack sesuai dengan referensi. Di bagian spionnya juga dikarbonin sesuai referensi. Kemudian untuk bagian belakang ini karena wingnya gede, kita topang juga dengan stand ya, atau tiang untuk wing ini, biar downforce-nya tuh lebih kuat lah, seperti itu sesuai dengan referensi. Kemudian ada knalpotnya di belakang satu, dan diffuser di bagian belakangnya juga. Apakah ini rolling? Ya, of course. MS Autoworks selalu bikin rolling. Ini velgnya itu, aduh saya lupa ya ini tipenya, cuman ini saya repaint lagi. Ini bikinan Chokin ya, produk Chokin yang bearing. Jadi ada disc brake-nya juga sama kalipernya warna merah di dalam itu. Jadi velg ini saya repaint lagi warna biru sesuai permintaan pemesan. Tadinya dia warna putih, kemudian barrelnya warna chrome. Jadi saya bikin satu warna. Dan juga untuk kaliper BBK-nya saya repaint juga jadi warna merah ya, lebih menyala gitu. Dan juga untuk tire-nya atau ban karetnya saya rubah juga. Ini pakai produk yang dikeluarin AWM ya, untuk ban slick. Jadi lebih oke aja tampilannya. Kita coba tes rollingnya ya. Jadi ini gampang banget ya untuk diambil, karena dia menggunakan magnet, tinggal diangkat aja. Itu ada magnetnya, dan untuk ditaruh lagi lebih gampang. Seperti itu. Seperti biasa tidak direkomendasikan untuk di shake terlalu kencang, karena ini fungsinya untuk mempermudah display dan selalu lurus gitu. Jadi nggak repot di board-board dan sebagainya. Cuman disarankan tidak di shake gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat detail mobilnya.
seperti ini bagian bawahnya. Nah untuk rollingnya ya, karena dia bearing, ini rollingnya sangat lancar dan bisa kelihatan itu ada kaliper BBK-nya warna merah, gitu juga dengan depan ya. Jadi lancar banget lah buat di rollingkan. Kita coba aja rollingnya. Nah rollingnya lancar banget ya, kayak begitu. Nah kemudian gimana sih kalau tampilannya kepasang dengan hoodnya ya. Jadi hoodnya ini saya bikinkan magnet juga di bagian depan untuk ngedisplaynya ya. Tuh, jadi dia nggak akan jatuh. Kalau dicek juga nggak ada magnetnya karena magnetnya ada di bawah bagian box akriliknya. Gimana sih tampilannya ya kalau kita pasang? Pasangnya gampang banget karena sistemnya ada magnet ya di kiri dan kanan, begitu juga di bagian hoodnya. Tinggal kita taruh aja seperti ini, maka akan terpasang. Jadi tampilannya clean, terus gahar karena karbon ya. Kemudian juga dia mengekspos setengah dari intake turbonya, jadi lebih gagah sesuai dengan request si owner. Si owner nggak mau turbonya kelihatan full, jadi dibikin setengah aja kelihatan intake turbonya. Untuk nyabutnya gimana? Gampang aja, tinggal diangkat aja seperti ini juga kecabut. Jadi super easy, looknya juga amazing. Begitu teman-teman, mungkin kali ini videonya seperti itu. Harapan saya kalau teman-teman pengen custom bisa atau melihat hasil customan dari MS1Works, bisa main-main ke Instagram kita di @miniscaleautoworks. Kalau mau pesan juga tinggal DM aja, atau pengen ada imajinasi apa dari teman-teman, nanti saya bantu untuk mewujudkannya. Sekali lagi terima kasih banyak, utamanya buat si owner yang pesan customan ini ya. Mudah-mudahan puas dengan hasilnya dan kita bisa lanjut ke project selanjutnya. Iya, seperti itu tampilannya. Terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton. Silahkan komen-komen kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab setiap pertanyaan sesuai dengan pengalaman saya. Oh ya, satu lagi nih kelupaan. Ini di bagian depan nih ada tow hook ya. Jadi tow hooknya ini bikinan BNDS. Jadi dia ada motifnya itu kalau dilihat. Nah, ada motifnya, dia nggak cuman ditempel bolong aja. Ini bikinan BNDS, jadi kelihatannya jadi tambah racing. Itu lupa tadi disampaikan. Oke, sampai di sini aja video review dan sedikit tutorial dari Diecast Custom kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Mudah-mudahan project selanjutnya kita bisa ketemu dan sharing-sharing lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.